melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh dengan disertai ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan dengan semangat dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di lain sisi, hari ini juga merupakan hari kesedihan bagi kita. Kesedihan karena kita akan berpisah dengan bulan mulia yang penuh dengan keagungan, bulan mulia yang penuh dengan keistimewaan dan hal-hal lain. Yang menyedihkan lagi, mudah-mudahan ini tidak terjadi di hari ini, hari-hari ke depan dan hari-hari ke depan masih banyak saudara-saudara kita dan mungkin kita, tapi kita berdoa na'udzubillah kita tidak masuk, bahwa setelah hari ini kita kembali kepada rutinitas biasa, kebiasaan yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa puasa mengajarkan kita untuk bisa senantiasa mengendalikan syahwat kita, dan ketika puasa kita bisa untuk mengendalikan dan melakukan serta menahan syahwat itu. Namun selesai puasa, selesai pula kita mampu mengendalikan syahwat kita. Syahwat kita kembali tidak terkendali, seolah-olah sudah tidak ada lagi tali pengekang sebagaimana saat kita berpuasa. Padahal kita tahu bahwa syahwat atau nafsu selalu menjerumuskan kita untuk melakukan keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, dalam Al-Quran surat Yusuf, bahwa sesungguhnya nafsu syahwat selalu menjerumuskan kita ke dalam ketidakbaikan. Puasa juga mengajarkan kita untuk bisa mengamalkan nilai-nilai keihsanan. Kita tahu bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itulah ihsan. Dan inilah hal besar yang diajarkan puasa kepada kita, selalu membawa Allah kemanapun dan dalam kondisi apapun. Al-Quran selalu kita bawa, Allah selalu kita bawa, Allah selalu memperhatikan kita, Allah selalu bersemayam di dalam dada kita. Tetapi selesai puasa, Allah seolah entah kemana. Hati tidak lagi terikat dengan Allah, pikiran tidak lagi ingat dengan Allah, kelakuan seolah tidak lagi merasa diawasi oleh Allah. Ini na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu. Ketika berpuasa, kedermawanan kita sungguh luar biasa. Tangan sangat ringan untuk memberi, tidak merasa sayang untuk berbagi. Hilang sifat kikir dan susah hati. Namun setelah puasa pergi, keinginan untuk memberi dan selalu berbagi hilang entah kemana. Merasa sayang untuk berbagi dengan sesama. Ketika puasa kita rajin beribadah, rajin pergi ke masjid untuk beribadah. Tetapi selesai puasa, berat rasanya mau melangkahkan kaki kita ke masjid, berat rasanya untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita. Ya, ketika puasa lidah kita ringan untuk mengaji, bahkan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi selesai puasa, mushaf Al-Quran kembali menjadi barang yang tidak tersentuh. Lidah kembali kaku dan berat untuk melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi ini tidak terjadi pada kita. Hadirin yang Allah muliakan, manusia memang memiliki sifat yang agak bandel. Meminjam istilah kita, bedegong. Dan ini memang dalam Al-Quran sudah disampaikan bahwa manusia memang memiliki sifat itu. Namun bukan berarti sifat ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dihilangkan, dan atau paling tidak diatur sedemikian rupa. Sifat bedegong ini bisa dihilangkan dengan selalu meningkatkan kesadaran akan arti hidup dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini perlu kesadaran yang luar biasa. Kesadaran manusia akan sangat baik apabila hati tidak mati atau senantiasa hidup. Dan supaya hati senantiasa hidup, maka hati harus diisi selalu oleh yang maha hidup, yaitu Allah tentunya. Itu artinya kita harus selalu berzikir mengingat Allah. Kalau hati sudah senantiasa zikir dan ingat selalu kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, dan pada akhirnya akan mengendalikan segala aktivitas kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya, tentram hatinya dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dan sebenarnya saat berpuasa itulah saat dimana kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu mengingat Allah, dan hati senantiasa dihiasi dengan zikir kepada Allah. Inilah sebenarnya warisan terbesar ibadah puasa yang semestinya kita bawa dan kita laksanakan di bulan-bulan lain selain bulan puasa. Kita mampu mengendalikan syahwat kita bawa dan hadirkan selalu Allah dalam setiap kehidupan kita, selalu peduli dengan sesama, dan selalu mau berbagi dengan orang-orang yang Allah berikan ujian dengan kekurangan, baik harta, ilmu, dan juga amal. Tangan ringan untuk memberi, lidah ringan untuk mengaji, karena itulah hakikat dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan selama berpuasa. Rugi seandainya kita tidak menerapkan apa yang selama berpuasa bisa kita laksanakan, karena akan membuat apa yang kita dapatkan selama berpuasa menjadi sia-sia dan tidak berguna. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tujuan puasa sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah membentuk manusia yang memiliki karakter takwa, ketakwaan yang luar biasa. Hal ini wajar dan sangat logis, sangat masuk akal, karena di bulan Ramadan saat kita berpuasa memang ketakwaan kita meningkat. Melaksanakan perintah Allah kita hebat, menjauhi larangan Allah kita kuat. Hanya saja karena harus kita akui bahwa hal itu terjadi karena faktor bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah, bulan penuh rahmat, bulan dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan bulan penuh segalanya, penuh kebaikan. Hal inilah kemudian yang memicu kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah tadi. Lalu bagaimana ketakwaan kita di bulan-bulan lain yang tidak sama dengan bulan Ramadan dari sisi berkah, rahmat, dari sisi magfirah, dari sisi ampunan, dari sisi dilipat gandakannya pahala dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya tugas kita. Selama bulan Ramadan itu proses, sedangkan nanti ke depan itulah tujuan. Ketercapaian tujuan puasa itu adalah ketika kita mampu mempertahankan kualitas ketakwaan kita yang hebat selama Ramadan dan tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Itu tidak sama istimewanya dengan bulan Ramadan. Kalau kita bisa mempertahankan ketakwaan itu, maka tujuan dari puasa itu tercapai. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian ketakwaan kita menurun kembali, itu artinya tujuan puasa itu tidak tercapai. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selain takwa yang digembleng di bulan puasa, kita juga dilatih dan digembleng untuk bersabar selama bulan puasa. Kesabaran tidak kalah penting dengan ketakwaan. Kesabaran juga merupakan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22, 23 dan 24 Allah berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Orang-orang yang sabar dan mengharap ridha Allah, kemudian mendirikan sholat, menafkahkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kemudian menolak kejelekan dengan kebaikan. Bagi mereka itu adalah tempat akhir tempat yang baik untuk mereka. Akhir tempat yang baik itu apa? Jannatu 'adnin yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Wa man shalaha min abaihim, beserta orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan masuk dari berbagai pintu seraya nanti berkata, salamun 'alaikum bima sabartum, selamat sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni surga, bima sabartum, karena kesabaran kalian.
Hadirin jamaah rahimakumullah, puasa mengajarkan kita sabar. Sabar ada 3 macam. Pertama, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diuji dengan kesusahan maupun kesenangan, diuji dengan ketidakadaan maupun dengan keadaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga puasa kita kali ini mampu menjadikan kita menjadi manusia yang memiliki karakter ketakwaan yang luar biasa dan juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa Idul Fitri dimaknai dengan kembali suci. Syarat kembali suci minimal 2. Pertama, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maaf dari sesama manusia. Ampunan dari Allah sudah selalu kita usahakan selama bulan puasa. Sekali lagi, puasa bulan penuh maghfirah, ampunan dari Allah, dan kita selalu beribadah. Yang paling utama harapan kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi manusia yang kembali suci tidak cukup dengan ampunan dari Allah. Kalaupun Allah mengabulkan bahwa kita diampuni oleh Allah, masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi agar kita menjadi manusia yang suci. Apa itu? Maaf dari sesama manusia. Kalau sudah selesai hablum minallahnya, selesai hablum minannasnya, insya Allah kita akan kembali suci. Maka setelah ini nanti, mari kita sama-sama saling meminta dan memberi maaf. Kita musafahah, kita habiskan semua agar Allah mengampuni dosa kita dan agar kesalahan sesama kita juga hilang semua. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk yang kembali suci. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ampunan kepada kita dan Allah menjadikan kita penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.